Salam keajaiban. Ya. Ajaib kan? Dengan suasana yang berbeda. Iyalah, rasanya saya sendiri juga dengan setting yang gitu-gitu kok rasanya di mata juga nggak enak. Saya akan mencoba ke depan nanti kita ada di berbagai tempat yang ya enak dilihat lah. Oke. Kali ini saya akan ngerasani ngomongin para senior. Siapa para senior itu? Senior di sini yang saya maksudkan adalah para sesepuh. Baik yang sudah almarhum ataupun yang masih berkarya, dan mudah-mudahan yang masih berkarya tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Ketika itu saya mengenal Mr. Robin. Saya berangkat dari Mr. Robin dulu lah. Beliau sangat luar biasa, ngayomin, tidak segan-segan memberikan masukan kepada para pesulap generasi penerus. Entah dengan pesulap sekarang, entah ya, tapi ketika itu beliau masih berkarya dengan gaya, identitas, karakter sebagai pesulap klasik, itu tiada duanya. Saingan beliau adalah Mr. Jack. Mr. Jack dan Mr. Robin almarhum ini ya sepertinya hanya terpaut sedikit usianya. Sangat berbeda dalam ego masing-masing. Dan di sini kalau Mr. Robin itu sangat teliti terhadap properti peralatan yang sering dia gunakan, ya, pengamanannya seperti apa, sangat teliti. Itu yang perlu dipelajari. Generasi penerus harus mengerti. Sedangkan Mr. Jack ini orang yang luar biasa juga, piawai dalam bermain klasik, apalagi bermain burung ya. Hanya saya anggap bahwa Mr. Jack ini, mohon maaf Mr. Jack, itu agak kurang teliti. Artinya terkadang teledor terhadap perawatan propertinya. Itu. Kemudian yang saya kenal lagi Mr. Bram, Alex Bram Magic. Dia seorang yang perfect, ya. Detailnya luar biasa, egonya tinggi, dan memang hidup dia itu khusus untuk di dunia, dia persembahkan untuk di dunia magic, sulap. Mr. Bram tidak segan-segan memberi pelajaran, memberi ilmu kepada orang yang benar-benar mau belajar. Sayang sekali bahwa dia tidak sampai
menghasilkan murid-murid hingga berhasil. Keburu beliau sakit waktu itu dan tidak bisa melanjutkan dalam mendidik. Dia sangat-sangat bagus dalam mendidik, disiplin sekali dia. Bentak-bentak, sangat kasar, tapi kekasaran Mr. Alex Bram ini tentunya menghasilkan sesuatu bagi muridnya. Siapapun yang pernah menjadi muridnya pasti mengakui Mr. Alex Bram ini. Kemudian saya mengenal Mr. Bing Raharja. Orang ini buat saya sangat luar biasa. Sabar lah, pasti tidak pemarah, ya kan? Murah ilmu, mudah berbagi, ya. Ini sebetulnya harus dimanfaatkan oleh para pesulap-pesulap muda, ya. Oleh para pesulap-pesulap muda itu, mumpung beliau masih sehat, ya Pak Beng ya, mumpung masih sehat, jadi belajarlah dengan beliau, karena saya tahu Mr. Bing Raharja ini di gudangnya, di perpustakaannya masih menyimpan banyak hal yang pantas digali. Nah, generasi muda sekarang ini sangat terlena dengan keglamoran. Lupa bahwa secara pribadi perlu belajar, ya, perlu belajar pada sulap senior, para guru, ya. Sekarang masih ada Mr. Bing, saya anggap itu bisa, karena pustakanya itu sangat banyak, saya percaya sekali. Beliau pasti mau berbagi pada generasi sulap yang muda-muda, sebab harapan beliau memang beliau itu hidup di situ. Manfaatkanlah. Ada lagi yang senior, ya, tapi sebetulnya dia mendapat bintang. Hanya bintangnya itu ketika itu didapat secara dadakan, sehingga namanya bintang begitu kena awan langsung blep, hilang. Siapa dia? Pak Tarno. Pak Tarno itu adalah seorang, anggaplah pesulap jalanan, ya. Pak Tarno pesulap jalanan memang. Dulu ditemukan oleh tim, kemudian diberi kesempatan, dan dari karakter ketika dalam pagelaran dia mempunyai sesuatu yang menarik sehingga menjadi boom. Kalau nggak salah yang membuat menarik dia pok pok jadi apa, seperti itu ya. Nggak ada selain Pak Tarno, ya kan. Klasik, boleh dibilang pesulap deso. Tapi ketika pada saat itu dunia sulap lagi dalam kompetisi yang luar biasa, ini merupakan salah satu hal talenta yang aneh. Jadilah dia, karena dia paling lain sendiri. Namun sangat disayangkan, buat saya sangat disayangkan, ketika banyak kesempatan didapat oleh Pak Tarno, ya tidak tahulah. Yang jelas beliau tidak memanfaatkan, memanage sebaik mungkin, ya. Banyak, menurut saya banyak yang berubah dari pribadi Pak Tarno yang saya kenal sebelum dia melejit menjadi bintang, dan sesudah
menjadi bintang. Banyak sekali dan itu sangat saya sayangkan. Pak Tarno, halo, jika panjenengan melihat YouTube saya, mohon izin, apa kabar? Semoga tetap sehat, ya, tetap sehat dan terus berkarya. Apapun kita harus terus berkreasi, apapun keadaannya. Oke, sementara seperti itu aja. Mungkin di episode selanjutnya akan saya bahas para pesulap yang lain. Ceritanya kali ini adalah saya ngerasanin para sesepuh sulap dan melonsing bahwa saya mungkin tidak akan di dalam studio, tapi saya akan bercengkerama dengan alam untuk berbagi ilmu, untuk berbagi pengalaman. Semoga membawa manfaat untuk semuanya dan dunia sulap. Salam keajaiban.